Yesus. Oh, Yesus besok bangkit. Bangkitlah hari ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di kanan sebelah Allah Bapa. Oh, bukannya dia udah dibangkitkan kok tiap tahun dibangkitkan? Kok bangkit tiap tahun? Itu mengingat, mengenang. Oh, ulang tahun, mengenang. Iya, bedalah kan kalau dibangkitkan tiap tahun beda. Itu kan mengenang atas kematiannya. Oh, jadi Haul. Jadi Paskah itu memperingati hari kebangkitan Tuhanmu. Iya, kan dibilang inilah darahku, inilah dagingku, makanlah, kan perjamuan kudus kan. Makanya waktu roti itu kan itu sama anggur itu kan yang tidak beragi itu kan dibilang inilah darahku, minumlah. Inilah dagingku. Kan dipecah itu roti itu. Oke, Pas, menurut kamu darah Yesus itu halal atau haram? Maksudnya? Darah Yesus itu loh. Kenapa? Halal atau haram? Itu bukan cerita haram halal, yang pastinya itu udah halal karena Yesus itu kan Oh, Tuhan. halal. Darah Tuhan kan halal. Ya, Nggak ada coba. dosa. Ustadz Data, darah yang dipersembahkan itu hewan. Darah itu haram nggak sih, Tat? Tumbal lah gitu, Tat. Gimana, Tat, ceritanya? Iya, di dalam ajaran samawi itu membunuh itu dosa besar. Makanya kalau korban itu darah binatang yang halal untuk dimakan, disembelih. Sedangkan darah manusia dosa besar. Ini biasanya ajaran pagan nih, dewa-dewa Molok minta darah manusia. Coba, ketika kita bicara darah manusia, positif atau negatif? Pasti negatif. Yang kita ingat apa? Dracula, vampir, kan gitu. Karena emang udah negatif sudah. Itu ajaran pagan kayak gitu itu. Makanya korban itu darah binatang yang halal. Coba kalau darah manusia, apa yang kesannya kalau darah manusia? Pasti dengan hubungannya dengan Dracula, vampir, termasuk Kepas, kan gitu. Beda. Gini loh Pak Ustadz, jangan samakan Pak Ustadz darah Yesus dengan darah manusia gitu loh. Yesus bukan manusia, Bang Kepas. 100% Tuhan, 100% manusia. Ya berarti kan darah manusia juga, gimana sih Bang Kepas? Ya kan dari firman beda. Oh dari Ya kan firman bukan Ustaz hasil dari Tata. persetubuhan gitu loh. Saya pengen nanya kamu pakai akal ya. Menurut kamu, bagusan mana? Mengorbankan hewan atau manusia jadi tumbal? Bukan masalah mengorbankan. Jadi gini, untuk menebus dosa manusia gak bisa darah hewan, harus darah Tuhan. Boy, sadis kali sadis ya. Harus darah Tuhan. Ya kan Tuhan Yesus. Kan Tuhan itu roh, ada punya darah Tuhan itu. Kan beda lah, mana bisa darah hewan berkurban menghapus dosa kita. Makanya ketika Yesus itu kan berdoa di Gunung Getsemani dibilang, Darahnya Tuhan itu merah apa putih kira-kira? Darahnya Tuhan itu merah juga. Ya merah lah, kan dia kan dari janinnya siapa sih kandungan si Maria, ya merah lah. Mana ada darah manusia putih? Lanjut Fer. Ini kayak Tapi itu kan penggenapan ya Bang Kepas. Iya benar sekali, kamu udah tahu, berarti bentar lagi masuk Kristen nih, tahu? Iya dong. Berarti Pak Peri, iya dong. Udah tahu artinya penggenapan. Berarti kan dia bilang sudah selesai. Kan dia bilang Yesus. Tugasnya kan udah selesai. PR-nya kan udah selesai di dunia. enggak, maksudnya kan yang namanya penggenapan berarti kan ada nubuat. Ada nubuatnya kan? Baru ada penggenapan kan kayak gitu. Iya pokoknya ketika di Gunung Getsemani kan dibilang sudah selesai. Kan waktunya tiba. Nubuatnya di mana itu? Tertulis bahwasanya harus dengan darah manusia. Bukan nubuatnya, tapi gini, pengorbanannya sekretaris. Iya kan tadi penggenapan. Iya. Yang namanya penggenapan berarti ada nubuatnya dong. Ada di Yeremia, nanti saya kasih ayatnya ya. Nah, coba mana? Bentar, ini ada.
Karena setahu saya tuh pakai darah hewan loh di PL itu juga, darah domba, lembu. PL ada. Bentar. Saya ambil bentar ya. 1 menit, bentar ya. Ustadz Tata berarti itu haul yang keberapa Ustadz Tata ya? Ribu lah. 2025. Udah 2000 tahun ya. Pas. Oke, pas. Dia baca apa sih ini anak ini? Ustaz Tata memang ada ajaran para nabi kayak gitu ya? Tunggu dulu, Iya. ku ambil apanya dari PL-nya, biar bahwa Yesus itu ada korelasinya dengan darah Yesus. Tadi kan ditanya Pak Peri itu, dia gua Apa? jawab. Apa itu? Ya aku nanya gini Bang Andi, kan kata dia kan penggenapan, nah berarti nubuatnya harus ada. Nah aku nanya kan di mana nubuatnya itu bahwasanya penembusan dosa itu harus dengan darah manusia. Ya kagak ada lah, ajaran para nabi nggak ada yang kayak gitu. Yang kayak gini itu bukan nubuatan, tapi ya tambahan di luar ajaran para nabi. Berasal dari mana? Ya berasal dari barat, dari pagan Romawi. Memang perlu ada tumbal. Siapa yang minta tumbal? Dewa Molok, dewa-dewa ini ajaran gitu. Kelar kan? Yang meminta darah manusia siapa? Tuhan atau Dewa Molok? Mana pas? Kenapa? Yang meminta persembahan darah manusia itu ya Tuhan atau Dewa Molok? Gak ada. Jadi gini, bukan permintaan Dewa Molo ataupun Tuhan, tapi karena kematiannya di kayu tiang salib itu mengeluarkan darah sehingga mati Yesus, bukan persembahan darah itu gitu loh. Ya pas, fungsi darah Yesus di tiang salib apa sih fungsinya? Tapi kalau hanya darah aja kenapa nggak pas Yesus disunat aja darahnya diambil? Iya ya, ngapain harus dibikin metong gitu ya? Iya kan kalau pakai akal Bang Andi kan, Yesus disunat kan keluar darah juga, kenapa nggak diambil aja tuh darah? Penembusan dosa. Raja lu jangan ikut campur Raja, lu turun aja di bawah. Lama-lama juga gua kerangkeng lu ya. Yesaya pasal 53 ayat 5. Ya elah, itu lagi. Itu jawabannya. Kagak ada hubungannya. PL-nya di situ. Ya saya 53 itu nggak ada urusannya sama Yesus kali. Kenapa enggak ada? Kan hamba Tuhan Bang Kepas, bukan Tuhan yang menderita, gimana sih? Di situ hamba Tuhan yang menderita, apa hubungannya sama Tuhan Yesus? Nomor berapa tadi saya lu bilang? Nomor 3. Tiga, nomor 5. 53 ayat 5. Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Jelas. Sadis banget itu loh. Tambah lagi ayat saya. Yohanes 13 ayat 13. Buset dah lari ke situ. 11. Yohanes 1 ayat 1. Di apa? Kepas, Di Wahyu Bang Kepas. Aku Alfa dan Omega. Bang Kepas, kalau lo membawakan Yesaya 53 berarti lo mengakui Yesus itu hamba Tuhan dong? Bukan, dia akan turun gitu loh. Elohim Yahweh itu menjadi manusia. Di mana di situ dikatakan Elohim turun? Lo parah lo Bang Kepas. Dengan ayat itu kan udah jelas. Artinya gini ya. Enggak Bang Kepas, aku butuh kejujuran Bang Kepas nih. Di Yesaya 53 itu tentang penderitaan Tuhan atau penderitaan hamba Tuhan? Penderitaan Yesus lah. Dia kan kedagingannya, keilahiannya kan di sorga. Enggak, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, Yesaya 53 itu penderitaan Tuhan atau penderitaan hamba Tuhan?
Penderitaan hamba Tuhan lah. Nah, berarti hamba Tuhan. Berarti lu mengakui Yesus hamba Tuhan dong, bukan Tuhan. Enggak lah. Keilahiyatnya kan tetap Gimana ada. sih? Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam. Bang Prim. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bang Kepas, jelas-jelas di situ penderitaan hamba Tuhan, Bang Kepas. Lo jangan begitu, Ferry juga kamu kan mantan. Jul juga mantan. Dulu juga kamu memperingati Paskah kok. Nah, sekarang Ferry lu jawab sama Jul nih. Kan sekarang ada mualaf nih. Dulu waktu Paskah itu kamu itu diajarin apa sih? Paskah itu ada namanya Jumat Agung yang kemarin. Terus ada namanya Kamis Putih, Rabu Abu, Minggu Palma. Nah itu ada di Paskah. Cuman sebenarnya Paskah ini bukan ajaran. Ini salah nih, makanya Paskah tuh kan berasal dari kata Pesak tuh. Cuman Kepas kan karena nggak belajar, biarin aja dia. Begini, Apa? kalau saya kan udah titisan Tuhan, beda lah. Kalau saya Ntar dulu Kepas. Ntar dulu kasih Jul dulu nih, Jul dulu. Silakan. Bentar Kepas. Lebih ke kalau di Protestan lebih memperingati kenaikan Yesua Hamasia setelah penyaliban. Jumat Agung. Sekarang udah diganti, kenaikan Yesus Kristus udah diganti. besok kenaikannya, makanya kita bersukacita bahwa dia sudah bangkit dari kematian gitu loh. Bersukacita atas kematian, bukan kebangkitan. Kebangkitan lah, kan besok kebangkitannya. Ya, yang paling utama itu memperingati kenaikan pas penyalibannya. Kan sebelum kebangkitan kan mati kan? Iya. Ya makanya. Dibilang senang kematiannya nggak juga, dibilang sedih juga. Ya, pas yang kau bersuka cita ini kematiannya atau hidup kembalinya? Dia naik ke surga lah kan, 3 hari dia apa kan, artinya dikalahkan maut itu. Nah, waktu dia mati itu kamu bersuka cita atau seperti apa? Yang mana ini, konsep yang mana, kematian atau Waktu kebangkitan? Yesus mati di tiang salib, kamu senang atau kamu sedih? Sedih lah, masa Sedih. Kenapa ditombak. sedih? Ya Tuhan Yesus ditombak, apanya, tulang rusuknya keluar semua darahnya. Telan rusuknya. Nauzubillah min dzalik. Berarti enggak Bang Andi, berarti pakai pas. Kan Bang Kepas sedih nih Ya, ketika Yesus dibikin kayak gitu. Seandainya nih Bang Kepas ada di pada saat itu, Bang Kepas bantuin apa lari? itu udah berulang ditanya Bang Hendy. Kalau saya bilang, ya saya pun kan murid-muridnya kan si Petrus itu kan si Kepas itu. Si Petrus itu kan dibilang 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia aja tak takut sama tentara Romawi, murid-murid Yesus. Iya maksudnya Bang Kepas seandainya ada nih pada saat kejadian itu, Bang Kepas bantuin apa lari tuh? Takut lah sama tentara Romawi pakai senjata ribuan Katanya mereka. kasihan, gimana sih masa nggak mau bantuin? Samanya itu gini ya, ada ini misalnya hukuman apa yang mati itu, ya kita sebagai keluarga, ya kalau ada keluarga kita ya sedih, tapi kan mau nggak mau harus Tetap layar woi. gitu loh, mau nggak mau harus kita terima hukuman dari negara itu gitu loh. Terus kita lawan jaksa 12 pas 1 regu itu kan enggak juga, karena kan udah ada putusan dari Pontius Pilatus bahwa ini harus disalibkan Yesus ini. Kan ada putusannya kan, nggak, kalau udah ada putusan ingkrah kan nggak bisa lagi, harus terimalah. Berarti Bang Jadi Kepas kan- nggak mau bantu sama sekali dong, pasrah gitu aja ketika keputusan Pontius Pilatus. Gini loh, itu kan putusan dari Pontius Pilatus itu kan udah ingkrah. 1, tentara Romawi menguasain ya kan Israel pada waktu itu, ya kan, gitu loh. Jadi mau nggak mau, emang sama seperti di negara ini,
misalnya ada keluarganya ya dia harus tinggal menunggu jenazah aja dibawa ke rumah, sedih tapi kan nggak bisa melawan negara. Tapi kan gini loh Bang Kepas, kita ngambil contoh kayak gini, di zamannya Paus Leo ke-10 pada masa kekatolikan kan bertentangan juga tuh sama Martin Luther. Dan pada waktu keluarga kenegaraan pada saat itu kan juga, tapi karena banyak yang pro Martin Luther kan nggak dibunuh. Padahal seharusnya kalau misalkan nggak ada yang pro ke Martin Luther, itu kan dia akan menerima hukuman penggal kepala pada saat itu. Nah kalau begitu juga dengan Yesus dong, kalau misalkan banyak orang yang pro pada saat itu, mungkin nggak akan kejadian kayak gitu. Beda begini ya Pak Peri. Oh beda sih. Martin Luther itu manusia gitu loh. Yesus kan Tuhan. Jangan disamakan Yesus Tuhan dengan manusia. Kalau Martin Luther dia menentang, ya awal mula gerejawi apa itu semua itu yang ada poin-poin yang bertentangan dengan kerajaan Tuhan Yesus, ya dia bebas dari hukuman itu gitu loh. Tapi kan kalau Yesus kan nggak bisa karena kan sudah kehendak Bapa. Makanya waktu di Gunung Getsemani, Bapa apabila bisa berlalu cawan ini biarlah berlalu, tapi kehendakmu yang jadi. Kan Yesus kan gemetaran juga di situ di Gunung Getsemani berdoa kepada Bapa Ilahi. Berarti di salib itu kemauan Bapa, kemauan Tuhan. Iyalah kan dia bilang kehendakmu yang jadi. Kalau Bapa nggak berkehendak kan bisa aja Yesus nggak disalib. Bisa aja Yesus datang ke Indonesia ketemu di Sumatera Utara di Danau Toba nongkrong minum kopi. Baptis di Danau Toba gitu. Bukan gitu. Jadi menurut Kepas, kehendak Tuhan membunuh Tuhan gitu ya Kepas ya? Bukan. Jadi kalau kehendak Tuhan membunuh Tuhan berarti dua Tuhan. Ini kan satu. Nah, Bapak Tuhan nggak? Bapak itu Tuhan nggak? Bapak Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Tuhan. Jadi kehendak Bapak Tuhan membunuh Yesus Tuhan, betul? Nah ini dia kan tadi kan keilahiannya kan tetap melekat dengan kemanusiaan. Nah gimana itu? Ini. Ini dia. Ini dia. Iya dong. Ini dia nih. Ini yang nggak dipahami dalam Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Enggak Bang Kepas. Yesus nggak pernah disalib Bang Kepas. Karena kenapa? Bagaimana mungkin orang yang disalib berteriak Tuhan Tuhan, sementara Yesus mengenal betul siapa Bapa itu? Karena analoginya gini, bagaimana mungkin ketika dia disalib dia berkata Eli Eli? Nah harusnya kan Bapa, ya kan? Nah artinya sebentar. Benar. Ya, karena ketika Yesus disalib itu kan di kayu tiang salib, Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Artinya di situ Yesus itu pasrah. Siapa yang pasrah kemanusiaannya? Yesus itu konsisten dengan apa yang dia meminta. Contoh, dia selalu bergantung kepada sosok Bapa dan dia tidak pernah mengganti kata-katanya selain Bapa. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana mungkin ketika dia disalib dia berkata Tuhan Tuhan, ya kan? Nah, orang yang dekat dengan Bapa tidak mungkin secara spontan dia mau mengganti nama Bapa itu menjadi Tuhan. Karena kenapa? Yesus itu konsisten ketika dia menyebut sang sumber itu dengan menyebut Bapa, bukan Eli. Nggak ada. Artinya di situ menunjukkan bahwa Yesus yang lain yang disalib. Bagaimana mungkin orang yang berdoa kepada Bapa yang mampu menyelamatkan dia dari keselamatan, apakah Bapa itu membiarkan anaknya untuk kemudian dibunuh bahkan dikutuk? Nggak mungkin dong. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7 kan jelas. Dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapakku, ya kan? Bagaimana mungkin ketika disalib diganti Eli Eli Eli? Berarti itu menunjukkan Yesus yang lain. Yesus pun berubah bentuk. Yesus pun berubah bentuk di depan para murid. Ya kan? Kalau Yesus Pak Jul nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan, mau apa kita bilang? Karena dia yang dibilangnya kan, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Barang siapa yang percaya kepada aku dia masuk surga. Iya, memang betul.
ketika Yeshua HaMashiach diberikan pengajaran kepada Bapa dan dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk kemudian dia ajarkan kepada para murid, maka itulah dia dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia mengatakan tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kenapa? Ya hanya dia satu-satunya yang diutus yang sebagaimana menyampaikan firman itu kepada para murid, bahkan kepada Bani Israel. Ya kan? Nah, bahkan ya. Yesus ketika dia datang ke dunia, tidak ada hal yang membatasi dia kalau dia mau mengatakan dia adalah Tuhan atau mengaku atau meminta untuk disembah, ya kan? Nah, tapi kenyataannya akan apa? Dia mengaku sebagai hamba, sebagai utusan. Nah, yang jadi kontradiksi, yang menjadi ambigu di dalam Bible, bagaimana mungkin orang yang dekat dengan Sang Bapa ketika masa-masa terakhirnya dia berkata Eli. Berarti ini menunjukkan bahwa Yesus yang disalib bukan Yesus yang sebagaimana diutus oleh Bani Israel kepada Bani Israel. Ya kan? Bagaimana bisa saya setiap hari memanggil Bang Handi, Bang Handi, Bang Handi, lalu saya ubah ke Handi? Nggak mungkin. Artinya itu bukan saya yang mengatakan ke Handi. Karena saya setiap hari, setiap bertemu dengan Bang Handi di Komar, selalu saya katakan Bang Handi, Bang Handi, Bang Handi, Bang Handi. Nggak mungkin dong saya ubah ke Handi. Aneh. Tanda tanya besar itu. Tanda tanya besar. Kok bisa saya panggil Bang Handi dengan Kak Handi? Bukan karena tidak bisa, tapi aneh. Yang sudah terbiasa dengan Bang Handi, tiba-tiba saya panggil Kak. Ada apa ini? Ya kan? Paham nggak sampai sini? Nangkap nggak ini? Ya kan? Kalau masih dibantah ya berarti otaknya Bang Kepas yang mungkin masih terkontaminasi dengan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, bahkan selalu mengikuti bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan mendapatkan keselamatan. Sebenarnya justru orang yang mengikuti Yesus itu sebagai nabi bahkan sebagai utusan, itulah orang yang mendapatkan hidup yang kekal. Jelas ayatnya, ya kan? Lanjut Bang Kepas. Silakan Bang Kepas. Bang Kepas. Oh, langsung ngambek deh Bang Jul. Bang Kepas. Mute itu Bang Kepas. Saya kan nyimak, bukan Bang Kepas, tapi gini Bang Kepas. Menyangkut penjelasan Bang Jul tadi. Ini kan yang dibunuh ini kan Tuhan nih kan. Benar nggak Bang Kepas? Mati itu kemanusiaannya, Tuhan ilahinya kan tetap di surga. Makanya dia bisa bangkit. Mana bisa mati Tuhan? Kalau Bang Kepas, kalau misalkan yang mati bukan Tuhan, Paskah kan memperingati kematian Tuhan. Gimana sih Bang Kepas? Bohong mulu nih. Kematian kedagingannya, tapi kan dia Tuhan. Paskah itu apaan? Paskah? Paskah hari apa? Memperingati apa? Yan. Memperingati kematian kan? Iya, kematian Tuhan Yesus. Nah, berarti kan kayak yang mati Tuhan. Gimana sih Bang Kepas nih? Nggak jelas. Ini dia. Bang Indi aja bingung sampai sekarang. Saya kirain udah tahu. Padahal kan masih sampai sekarang kan masih bingung. Kalau saya kan nggak bingung lagi saya. Enggak, Bang Kepas lucu. Ketika ditanya Paskah itu memperingati kematian Tuhan. Ketika ditanya di kayu salib yang mati Tuhan bukan manusia. Kan aneh Bang Kepas. Iya lah, itu kan daging, itu kan ditombak kan. Kalau keluar darah kan artinya kan kalau manusia kalau udah habis darahnya pasti mati, karena darah adalah nyawa. Kan di perjanjiannya lama kan udah dibilang darah adalah nyawa, makanya dibilang jangan makan darah karena berarti yang darah mati, adalah nyawa. Yang dagingnya itu Tuhan bukan? Kedagingannya yang enggak kan dibilang di Filipi 25-11 itu kan dibilang dia memakai rupa seorang hamba, mau mengosongkan dirinya. Yesus itu kedagingannya rupa seorang hamba. Lah Kolose 29 apaan? Secara kedagingan adalah Tuhan.
Ya kan itu kan mengenang, makanya inilah Kok darahku. mengenang sih? Coba aja baca Inilah 2 tubuhku. Kolose 29. Kalau misalkan yang di kayu salib secara yang disalib itu kedagingannya atau roh? Yang disalibi itu kan kedagingannya, makanya elo laba sabatani. Nah, ketika dia berdoa gitu, berarti Tuhan berdoa sama Tuhan tuh Bang Kepas ya? Enggak lah, kemanusiaannya itu berdoa kepada Elohim. Lah itu kan belum mati kan? Makanya dia masih berdoa. Iyalah, belum mati lah kepada Yang Bapa. berdoa itu Tuhan bukan? Kedagingannya manusia. Iya Tuhan Keindahan bukan? itu kan surga. Tuhan bukan tuh Bang Kepas? Manusia yang berdoa itu. Yang berdoa itu kan kedagingannya. Iman Tuhan apa bukan? Ya bukan. Aduh, parah nih Bang Jul. Bang Kepas, silakan. ada pegang itu Bible nggak di situ? Ada Al-Quran, Bible ada di sini. Nah, coba Bang Kepas buka di Yeremia 44 nomor 4. Bacakan aja supaya 1.200 orang ini mendengar Pak Jul. Oke, baik. Di situ Tuhan berfirman, apa yang dia katakan? Aku terus menerus telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi. Nah, kata Yesus di dalam Matius 10:41, siapa yang menyambut seorang nabi karena sadar bahwa nabi itu utusan Allah, maka orang itu akan turut menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada seorang nabi. Nah, mari kita lihat lagi apa yang dikatakan. Ketika orang banyak itu menyambut atau berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya kan? Nah, bilangan 12 nomor 6. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Nah, artinya Tuhan memperkenalkan dirinya melalui para nabi, melalui para utusan, ya kan? Nah, contoh gini. Di dalam Mazmur 50 nomor 7, Tuhan berfirman, dengarlah umatku, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah dan Allahmu. Apa kata Musa di dalam Ulangan 6 nomor 4? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus berkata di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di dalam 1 Korintus 8 nomor 4, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Bukan Tritunggal, bukan Trinitas. Paham ya? Lanjut. Makanya kan udah saya bilang dari awal, beda. Tuhan kita pun sebenarnya beda. Oh beda. Beda Kalau karena- Tuhannya Bang Kepas sama Tuhannya Yesus beda apa sama? Tuhan saya kan Elohim Yahweh, Tuhan Yesus. Yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, ini yang benar yang mana, Elohim apa Yesus? Emang Sama sama itu. Elohim sama Yesus? Sama itu. Oh. Berarti Tuhannya Bang Kepas sama Tuhannya Yesus sama? Elohim Yahweh menjadi manusia. Berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri dong? Enggak lah. Lah, kan Yesus Tuhan kata Bang Kepas. Bang Kepas menuhankan Yesus enggak? Oh iyalah, Yesus Tuhan. Nah, berarti pas ketika Yesus dilahirkan sama Maria, Yesus menuhankan dirinya sendiri. Enggak lah, mana bisa menuhankan Ya diri. katanya Yesus gimana sih? Yang dilahirkan Maria itu Tuhan bukan Bang Kepas? Yang dilahirkan Maria itu ya Tuhan, dia itu Bapa. Siapa namanya? Yesus. Nah, berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri. Enggak lah. Nah, terus menuhankan siapa? Kan kedagingannya aja itu. Enggak, berarti Yesus menuhankan siapa? Yesus menuhankan siapa? Mana ada Yesus benar? Dia Tuhan. Iya, berarti menuhankan dirinya sendiri. Enggak lah. Ngapain dia? Nah, terus menuhankan siapa? Yang mana? Aku tanya. Kan tadi kata Bang Cinta Bang Kepas, Tuhannya Bang Kepas sama Tuhannya Yesus sama apa enggak? Tuhan saya kan Tuhan Yesus, tapi kan itu kan dari Elohim Yahweh, Adonai.
Enggak, aku nanya simpel, beda atau sama? Itu sama itu. Bapa itu Berarti dengan Tuhannya Yesus. Bang Kepas sama Tuhannya Yesus sama. Sama. Tuhannya Bang Kepas siapa? Tuhan Yesus. Berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri. Enggak lah, kan dia Tuhan. Kayak mana sih Bang Kepas? Yang dilahirkan Maria itu Tuhan bukan? Bingung lah, karena nggak ada Roh Kudus. Ya bingung lah, kayak gini makanya aku bilang. Kalau saya kan udah jelas. Enggak, berarti Yesus menuhankan dirinya sendiri. Ya enggak lah, dia Tuhan kok. Ngapain dia Berarti dia menuhankan siapa Bang Kepas? Dia itu Bapa, kan keilahiannya kan di sorga. Dia kan kemanusiaannya kan di bumi. Iya, berarti dia menuhankan siapa? Makanya kata Yesus, kalau kalian melihat aku berarti kalian sudah melihat Bapa. Artinya dia Bapa itu secara tidak langsung. Oh, berarti secara nggak langsung Yesus itu adalah Bapa. Iyalah. Berarti yang dimati di kayu salib adalah Bapa juga. Ya enggak lah, kemanusiaannya. Lah tadi katanya Yesus itu adalah Bapa. Gimana sih kemanusiaannya? Iya, Gimana sih? keilahiannya kan di sorga. Oh, berarti ketika disalib Bapak udah nggak ada tuh. Adalah. Berarti Bapak yang disalib. Bapak itu kan di sorga. Makanya elo elo laba sabatani, Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku, ke dalam tanganmu kusurahkan rohku. Iya kan kata Bang Kepas, Yesus ini kan adalah Bapa. Iya kan? Nah, berarti yang disalib itu Bapak juga ngikut tersalib. Itu Bapa itu kan kehendak Bapa. Jadi dia kan di sorga keilahiannya. Yang mati itu kan kemanusiaannya. Berarti waktu disalib itu keilahian Bapa masih terlekat pada diri Yesus atau sudah enggak? Melekat lah, makanya dia bangkit dari antara orang mati. Kalau Nah, berarti Bapak ngikut tersalib. Itu Bang Kepas menyatakan sendiri masih melekat pada diri Yesus keilahian Bapak. melekat bukan berarti bersamaan gitu loh. Jangan salah. Terus? Ya kan kedagingannya aja. Kalau Bapak itu kan nggak bisa mati. Bapak Nah, kan penciptaan aku itu tanya, dunia. Bang Kepas, yang dilahirkan Maria itu kedagingan atau keilahian? Apa? Yang dilahirkan Maria di kota Daud itu kedagingan atau keilahian? Kedagingan lah. Firman Nah. menjadi daging. Kedagingannya itu Tuhan bukan yang dilahirkan Maria tuh? Enggak lah. Kedagingannya itu kan sebagai supaya bisa langsung melihat Bapa melihat perantaran Yesus. Ya itu Tuhan bukan yang dilahirkan Maria tuh secara kemanusiaannya. Tuhan kan? Tuhan. Nah berarti Tuhan itu daging kan? Tuhannya Bang Kepas daging kan? Ya, itu kan hanya dipakai aja itu daging itu. Keilahiannya kan itu yang kita sembah. Wah parah nih Bang Jul. Orang nanya yang dilah. Memang Kepas mah apa namanya menyembunyikan yang namanya kebenaran. Nih bayangkan aja nih Bang, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Allah itulah yang memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah Allah ini kan Tuhan. Saya mau masak dulu ya, mau makan malam ya Pak ya, Pak Jul, Pak Peri, Pak Hendi, Bang Juma, Pak Tata, Bunda. Oh, udah. Ya, lanjut aja lah. Oh pada kemana nih Ustaz Tata? Udah tidur Ustaz Tata? Ustaz Tata tidur nih kayaknya nih. Ada itu. Kipas kenapa itu? Turun dia. Nggak ada hotel nih. Adanya Bang Jul ke mantan hotel. Mantan hotel dia mah. Nggak tahu, nggak mungkin 1,1 juta ini nggak ada hotel. Payah. Saya ini heran loh. Mereka ini
dengan menyambut hari Paskah, mereka itu kadang sedih menyambut hari Paskah dengan kematian Yesus Hamasiah. Mereka juga senang dengan kebangkitannya. Mereka ini sadar nggak sih ini? Senang kali mereka, Tuhan mereka dibunuh-bunuh. La ilaha illallah. Kenapa Kristen kok senang Bang Jul ya gitu ya? Tuhannya digebukin, sampai hari kematiannya pun diperingati Bang Jul. Berarti tidaknya memperingati ini kejadian pada saat itu Bang Jul kan? Iya, hari Paskah kan kalau di Protestan kan memperingati kematiannya. Paskah itu memperingati kematiannya, bukan kebangkitannya. Agak lain memang. Ini Bang Handi, ini ada kesamaan juga ini antara Islam dengan Kristen ya. Kalau di dalam Quran kan nikahilah perempuan yang engkau senangi 2, 3 atau 4. Tapi kalau di anu Kristen senangilah Tuhan 1, 2 bahkan 3. Oh, ngeri kali, Bah. Jelas kok. Nggak tahu konsep Tritunggal ini didapat dari mana ya? Nggak tahu. Pusing juga aku. Ya inilah teman-teman, banggalah menjadi Muslim. Ditanya Tuhan mau berapa ya? 1. Siapa ya? Allah Subhanahu Wa Taala. Skepa coba. Buset nih muter kayak mana-mana. Untung aja lo udah mualaf. Coba lu masih oten ketemu gue. Kabur. Gue bolak-balik lo. Gue bolak-balik kayak serabi. Jalan satu-satunya kabur Bang Andi. Apalagi yang saya mau jawab. Udah mentok kok. Kok pakai darah manusia sekali ya, skepas. Tapi sebenarnya kita sebagai Muslim ya diskusi boleh, tapi kalau imannya udah begitu kita nggak boleh tertawakan iman seseorang ya. Iya, percayanya begitu. Kita hanya menyampaikan bahwa ya ajaran para nabi itu ya nggak ada begitu. Iya. Alat uji memang untuk Abraham kalau di sebelah Nabi Ibrahim itu adalah memang diuji imannya untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail itu. Iya, betul. Tapi intinya kan itu ujian doang, diganti sama domba kan gitu. Betul Bang. Mana Andreas? Naik Andreas naik. Itu bahkan ya di dalam Lukas 1 nomor 42 ya. Kan di situ Elizabeth itu kan berkata sama Maria, di antara semua perempuan kan cuma si Maria ini yang diberkati Tuhan, begitupun anak yang akan dia lahirkan. Nah, ini kan bertentangan dengan Lukas 2 nomor 11. Bertentangan sekali. Bagaimana mungkin Tuhan memberkati Tuhan ya? Ya aneh-aneh juga sih kalau saya nggak permasalahkan Tritunggalnya Bang ya. Yang saya permasalahkan itu penyampaian tentang Tritunggal. Saya tidak menertawakan keimanan tentang Tritunggal, tapi menertawakan tentang apa ya, penyampaian mereka aja. Bingung saya kadang. Mbak Henry, Muslim tahu Kristen Bang Henry? Selamat malam, Assalamualaikum. B. Henry. Ini B. Henry ini kelihatannya hanya di host, kalau yang lain enggak. Kok bisa gitu ya, Ber? Di sini kelihatan? Enggak, yang permintaannya tadi. Oh, iya biasanya ada begitu, sebagian. Ini Andreas nih.
Terserah lu mau apain dia tuh. Ayo salamin Andreas. Per. Bang Andreas. Baru masuk Enggak bener lu. Dari tadi gue telepon di reject. Halo. Salamin Per. Jun tuh. Dia Bang Andreas. Lanjutkan. Baru masuk saya. Lanjutkan yang tadi. Apa yang Itu topinya pasca sama darah manusia gitu loh. Lanjut. Oh. Ya lanjutkan tadi sama siapa itu? Bang Andreas? Ini Oke. kita kalau berbicara tentang hari Paskah nih Bang Andreas kan, ya kita tahu kan hari Paskah itu kan memperingati di mana hari di mana dia mati dan di mana dia bangkit. Nah, tapi yang saya mau tegaskan di sini, ini ada penolakan secara logika Bang Andreas, ya kan? Ya. Karena kalau kita merujuk kepada esensi Tuhan ini kan tidak terbatas ketika dia mengampuni, ya kan? Kalau kemudian Tuhan itu bisa mengampuni dari sorga atas apa yang kemudian dilakukan oleh ciptaannya, nah poinnya adalah kok bisa Tuhan itu harus turun bahkan berwujud sebagai manusia yang bahkan ini diimani sampai sekarang oleh teman-teman Kristen. Karena kalau kita mau kembalikan kepada esensi Tuhan itu, ini kontradiksi Bang Andreas. Tuhan bisa mengampuni, tapi dia yang turun untuk menebus dosa itu. Nah, dosa yang dimana dibuat oleh ciptaannya sendiri. Ya kan? Nah, kenapa harus Tuhan yang harus mati? Bahkan kita sandarkan kematian ini dalam hal terkutuk. Ini kalau kita mau merujuk kepada data-data Bible itu Bang Andreas, ya kan? Nah, itu yang pertama Bang Andreas. Dan yang kedua, saya mau dengar dari Bang Andreas dari segi data yang bisa menanggapi apa yang saya jelaskan kepada Bang Andreas mengenai kematian yang teman-teman Kristen katakan adalah kematian Tuhan itu, ya kan? Nah, silakan Bang Andreas ditanggapi. Sama yang lain aja dulu. Coba kasih kesempatan sama yang lain dulu. Nggak ada Bang Andreas, cuma Bang Andreas sendiri ini. Oh, nggak ada yang Kristen di atas ini kah? Nggak ada. Oh, Nggak mungkin saya tanya sama Bang Handi. Bang Peri. Ya salam. Saya kira ada yang di atas. Saya sendiri yang di atas ya. Pantas tidak ada tet layarnya. Nah, Sami? Nah, Samia. Oke ya. Oke, sedikit saja ya. Nggak usah lama-lama saya ini kayaknya. Oke. Tadi itu ya dikatakan kenapa harus harus dia turun kan, karena dia kan maha kuasa. Harusnya ya dia langsung mengampuni saja kan, nggak usah kasih turun-turun lewat perantara begitu ya. Iya. Ya, kalau saya tanggapi itu ya mungkin kan begini. Namanya Tuhan itu kan mempunyai kekuasaan atau otoritas tertinggi kan. Jadi apa yang dia mau lakukan, apa yang mau dia kehendaki, ya terserah dia. Seperti itu aja jawabannya itu. Ya kan? Ya. Oke. Iya, karena dia maha kuasa, dia mempunyai otoritas tertinggi, dia mempunyai hak prerogatif. Jadi ya apa yang dia mau lakukan ya terserah dia. Kita tinggal pasrah aja kita. Pasrah aja kita apa yang dia mau lakukan kan. Kita tidak bisa menyamai, kita tidak bisa menolak kalau apa yang dia mau lakukan begitu. Jadi apa gini Bang Andreas. Ini kan kalau kita berbicara tentang otoritas, berarti ini kepenuhan, kemutlakan Tuhan lah. Iya, Justru kekuasaannya. itu. Kalau kita berbicara tentang otoritas Tuhan, ya kan? Iya. Justru
Tuhan yang bisa mengampuni dimanapun Mm-mm. dia berada, apalagi teman-teman Kristen mengakui sang sumber itu kan berada di surga. Ketika ciptaannya itu melakukan semuanya yang namanya dosa bahkan kesalahan, Iya. cukup meminta ampun kepada dia, Tuhan mengampuni dari sorga, Iya. ya kan? Tanpa harus Tuhan itu turun kemudian ke dunia dan menjadikan dirinya terhina, dan menjadikan dirinya terkutuk, dan menjadikan dirinya tidak maha kuasa. Justru kodrat keilahian Tuhan ini terhianati dengan apa yang dia lakukan sendiri. Nah, kita tahu Bang Andreas, keterbatasan makhluk ini banyak. Iya. Iya. Bagaimana kita mau nisbatkan keterbatasan itu kepada Tuhan? Ya kan? Kita kalau misalnya begini, kita berbicara kemahakuasaannya. Apakah ketika Tuhan itu bisa jadi manusia, apakah kemudian juga Tuhan bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi kotoran? Ya, saya rasa tidak mungkin, mustahil bagi Tuhan. Sama halnya saya menanyakan kepada Pak Andreas, bisakah Tuhan menciptakan ciptaan yang dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Contoh, bisakah Tuhan menciptakan batu, bahkan batu itu tidak bisa diangkatnya? Nggak mungkin. Ini kita berbicara tentang otoritas Tuhan. Nah, otoritas Tuhan ini kan sepenuhnya, Oke. ya kan? Betul. Aduh. Nah, ini yang jadi masalahnya, dan inilah yang menjadi Oke. problem. Karena manusia itu tidak bisa kita pungkiri, Bang Andreas, pasti menggunakan yang namanya akal. Nah, kalau misalnya akal ini kita tidak pergunakan untuk kemudian menanyakan sosok Tuhan itu, lalu apa gunanya Tuhan memberikan akal kepada manusia? Oh ya, betul sekali. Nah, silakan. Ya, sama juga pemikiran saya ini, saudaraku, bahwa kenapa kan Tuhan itu kan maha kuasa. Kenapa dia harus melakukan yang sudah dipaparkan tadi kan? Itu pikiran kita itu sama itu. Tetapi kenyataannya ya sudah terjadi. Jadi mau diapa? Makanya saya berpikir karena sudah terjadi, ya tidak mungkin kita ya mau memerintah Tuhan lagi kan, bilang, kenapa kamu lakukan ini, tarik gitu, rubah begini. Kan kita tidak punya wewenang di situ, tidak punya hak, kita punya hak sebenarnya, tetapi kita tidak punya kuasa untuk bernego sesama sang maha kuasa ini. Itu aja sebenarnya, sama pemikiran kita itu. Saya juga seperti itu. Oke. Namun yang itu saya sampaikan, karena kita sama pemikiran yang sudah dibangun di situ, tapi itu yang sudah terjadi, ya kan? Ya. Kita tidak mampu lagi bilang, waduh, begini, begitu kan? Sudah terjadi. Jadi mau ya satu-satunya karena dia perintahkan begitu aturannya, ya mau tidak mau ya harus dilakukan, harus dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan itu namanya perintah, ya pasti kan ada konsekuensi. Baru konsekuensinya mengerikan. Nah, seperti itu. Jadi kita sepakat. Saya sepakat di sini, Bang. Oke. Nih kalau kita lihat ya Bang Andreas ya. Bahkan di dalam kisah para rasul, kisah para apostolos 3:26, di situ ketika Allah mengangkat dan mengutus Yesus ke dunia itu sebagai hambanya dan penyelamat. Nah, artinya menunjukkan bahwa menyelamatkan apa? Menyelamatkan para umat-umatnya, para hamba-hambanya dari sistem jahiliyah. Nah, mari kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, kami mengutus kepadamu Muhammad sebagaimana kami mengutus nabi-nabi terdahulu. Begitupun yang terjadi pada Ibrahim, Musa, Ishak, Daud yang diberikan Zabur. Agar kenapa? Agar tidak ada alasan manusia itu mengeluh bahwa kenapa harus ada yang namanya kesesatan di dunia yang sebagaimana diciptakan oleh Tuhan. Nah, itulah gini, jahiliyah atau tempat dunia itu adalah bentuk ujian yang dimana Tuhan berikan kepada manusia.
Tapi manusia diberikan free will, kehendak bebas. Ya. Tapi di sisi lain, Tuhan atau Allah itu mengutus juga para hambanya yang kita katakan sebagai nabi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kemudian orang-orang itu yang di luar dari para nabi, untuk mengikuti kemudian jalan-jalan yang lurus, yang sebagaimana diperintahkan kemudian untuk mengikuti para nabi. Nah, Yesus itu diutus kemudian oleh Bapa untuk sebagaimana hamba-hambanya mengetahui dan untuk mengenal siapa Bapa itu. Ya kan? Iya. Nah, artinya di sini menunjukkan kedudukan Yesus dan kedudukan Bapa, ya kan? Di dalam di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepada kamu penolong lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selamanya. Nah, kalaulah Yesus yang teman-teman Kristen katakan adalah sebagai Tuhan, bagaimana mungkin Yesus mengatakan hal yang demikian, bahwa akan ada sosok yang selanjutnya yang akan kemudian menuntun orang-orang yang sebagaimana diperintahkan Tuhan itu dan mengutus Yesus itu untuk mengajak kemudian menyembah satu Tuhan. Nah, di sini Bang Andreas, yang harus Bang Andreas pahami adalah kalau di dalam Islam Nabi Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW itu akan kemudian menyambung apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Ya kan? Nah, di dalam Islam 5 nabi yang diberikan gelar ulul azmi. Wih, kok ada serumnya di sini ya? Ya. Di sini menunjukkan bahwa sosok yang teman-teman Kristen katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan tidak punya landasan, bahkan hal yang paling fundamental, hal yang mendasar sedikit pun untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Tapi paling banyak kita temukan pengajaran Yesus, bahkan yang tertulis di dalam Bible, itu menunjuk atau merujuk kepada hamba bahkan nabi. Ya kan? Nah, artinya jelas Bang Andreas. Nah, karena nggak mungkin, karena kembali lagi, nggak mungkin Tuhan itu datang lalu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan terkutuk. Nah, ini kan sesuatu yang penisbatan kepada Tuhan yang tidak layak, yang tidak elok kita nisbatkan kepada Tuhan. Ya kan? Nah, harusnya kita berpikir di sini. Apa iya Tuhan mati? Nggak mungkin. Sementara dalam 1 Timotius 6 nomor 15, Tuhan tidak takluk oleh maut. Ya kan? Nah, sementara Yesus mati. Sekalipun dia bangkit, tapi pernah mati. Bagaimana mungkin Tuhan dikalahkan oleh maut? Nah, mungkin, mustahil Bang Andreas. Apalagi terkutuk. Ya kan? Oke. Nah, silakan Oke, Bang ya. Andreas. Ya. Oke, itu kan saya sudah bilang tadi. Kecil suaranya Bang Andreas. Ya. Suaranya kecil. Ya, itu kan saya sudah bilang dari awal tadi kan. Kemahakuasaan Tuhan itu kan, otoritas tertinggi itu dari Tuhan. Jadi apa yang dia mau lakukan terserah dia. Kalau itu dia mau lakukan harus seperti itu rumusannya, ya kita tinggal ya mau apa lagi, ya kan? Sekalipun pahit bagi kita atau tidak cocok bagi kita, tidak suka atau bagaimana, kalau sudah keputusannya, ya tinggal kita menjalani. Seperti itu. Nah, ya cukup seperti itu saja menurut saya itu. Ya, Jawaban ya, saya. ya. Iya, Ya baik. Baik Pak Andreas. Tidak apa-apa, saya menghargai kok apa yang Pak Andreas jelaskan.
Iya, tapi betul kan? Maksudnya masuk akal enggak anu saya itu jawaban saya itu bahwa karena Tuhan itu maha kuasa kan. Jadi ya maunya apa dia, sesuka-sukanya dia kan. Ya kita suka tidak suka keputusannya, ya mau dia apa? Kita tidak punya hak. Bukan tidak punya hak, kita tidak punya kuasa lagi untuk bilang wah kami tidak ini, tidak ini. Ya sekalipun kita memberontak, sekalipun kita bagaimanapun caranya kalau sudah keputusannya, ya namanya kita kan bawahan tidak punya kuasa kan, yang setara dengan dia ya kita tidak bisa melawan. Walaupun itu pahit bagi kita, tidak masuk akal bagi kita, sangat sulit bagi kita. Ya mau diapa lagi? Ya itu tinggal penderitaan saja yang kita alami. Ya kan sama dengan pemerintah kita sekarang kan, kalau Prabowo amburadul, ya mau gimana ya, kita tinggal masyarakat Indonesia ya suka tidak suka ya tetap kita namanya kita masih hidup. Kita jalanilah keputusan itu, pemerintahannya itu kan, keputusannya dia. Nah, sama dengan Tuhan ini, dia yang maha kuasa. Ya kan, dari segala-galanya. Ya, apa yang ada yang mau perbuat, suka tidak suka, tetap kita jalani. Oke? Baik. Betul tidak? Betul tidak? Saya tidak bisa katakan itu betul, itu Pak Andreas, karena kita berbicara tentang esensi Tuhan atau eksistensi Tuhan. Karena kita tidak bisa membohongi yang namanya akal sehat, Pak Andreas. Ya. Karena kaidah-kaidah logika itu harus rasional, harus berdasarkan prinsip rasional, masuk secara akal, masuk secara pikiran. Apalagi kita berbicara tentang esensi Tuhan ini, ya kan, hakikat Tuhan. Nah mungkin bagi Pak Andreas itu masuk akal, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu masuk akal, karena saya orang yang berpikir secara rasional, Pak Andreas, ya kan, karena Tuhan saya memberikan saya akal untuk memahami Dia. Justru di dalam Islam puluhan ayat untuk kemudian kita diajak untuk berpikir sebelum kita mengenal yang namanya Tuhan Allah. Seperti apa dia itu? Kenapa dia dikatakan Tuhan? Layak nggak dia disembah? Apakah dia tempat untuk kita bergantung? Ya kan? Nah manusia ini itu Pak Andreas, itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa bahkan, ya kan? Justru manusia itu memiliki hak prerogatif ketika kita berbuat dosa. Ada jalan kemudian ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, artinya kita menggantungkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi kalau dia sendiri tidak bisa menolong dirinya, bahkan dia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana mungkin kita katakan dia Tuhan yang notabene dia adalah tempat bergantung bagi makhluk. Nah justru itu konsep yang sangat fundamental di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat Al-Ikhlas, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Dia tidak beranak, apalagi diperanakan. Dia tempat bergantung dan tidak ada yang seperti dia. Nah kalau Tuhan sudah sama dengan makhluknya, artinya kodratnya ini sama, ya kan? Nah Tuhan itu Pak Andreas harus berbeda, tidak boleh sama. Ketika manusia terbatas, Tuhan tidak boleh terbatas. Ya kembali lagi, dia memiliki esensi yang berbeda, otoritas yang paling tinggi, karena dia pemilik dari kebenaran itu semua. Manusia tempatnya benar, tapi kalau kita merujuk yang namanya kebenaran, artinya kita merujuk kepada Tuhan. Apalagi kita berbicara tentang iman. Ya kan? Iman ini kan meyakini sesuatu yang kita sembah. Apa sih arti dari Tuhan itu? Ya, sesuatu yang kita yakini. Ketika manusia meyakini bahwa dia benar-benar adalah, ketika kita meyakini bahwa dia benar-benar adalah Tuhan, dan memang dia adalah Tuhan, ya kita harus pahami, oh iya, ketika sudah kita yakin bahwa dia adalah Tuhan, berarti samina wa atona. Samina watona. Iya,
Betul. Justru itu berakal dulu, Kak. Itu kalau di dalam Islam, abangku. Jangan sampai kita beriman hanya ikut-ikutan, berbahaya. Ya kan? Nah, justru itu kita pikirkan, kita tanya, di dalam Islam harus kritis. Apakah Allah itu adalah Tuhan? Oke, di mana buktinya, bla 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 dan lain sebagainya. Kenapa dia meminta untuk disembah? Ada ayatnya, wa ma khalaqatul jin wal insan illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya beribadah kepadaku. Dan untuk apa solat itu? Inna solati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nah, di dalam Islam banyak ayat-ayat untuk kemudian berpikir dulu. Apakah kalian tidak berpikir setelah kami memberikan kebesaran kami? Pak Andreas, ada satu surah di dalam Al-Quran yang bagi kami itu sangat indah sekali. Surat Ar-Rahman. Ternyata surat itu turun untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir. Bahkan fabi ay alla irabbikuma tukazziban itu diulang 30 lebih kali untuk menunjukkan nikmat Tuhan mana lagi yang harus kalian dustakan setelah banyak dia berikan. Bahkan di dalam Quran surat Al-Mulk dia katakan, lihatlah sekali lagi alam ini, apakah ada kecacatan? Lihat sekali lagi, apakah ada kecacatan? Itu bagi orang-orang yang berpikir. Banyak teman-teman Kristen yang bertanya, bagaimana mungkin kami bisa beriman, bisa menyembah kepada sosok yang tidak kelihatan? Nauzubillah min dzalik, saya bilang. Ya kan? Allah itu gini, Bang. Pak Andreas, apakah Pak Andreas percaya pada saya ketika saya katakan saya memiliki uang 300 triliun di rekening saya? Apakah Pak Andreas percaya? Kalau jujur saya ya, namanya kita manusia ini kan praduga atau prasangka. Itu percaya nggak? Kalau saya bilang. Inilah namanya saya itu kan ada namanya praduga atau prasangka kan. Kalau itu saya menduga ya, ini kan dugaan. Saya tidak percaya. Ini kan dugaan. Betul. Ketika saya kasih bukti-buktinya, saya punya pesawat jet pribadi 2. Saya memiliki mobil Fortune. Saya memiliki Pajero 10. Pak Andres percaya. Percaya. Percaya karena ada bukti. Ada bukti. Ini saya katakan 300 triliun ada di rekening saya. Pak Andres percaya nggak? Ya kalau sudah ada bukti begitu kan, namanya kita manusia ini ya pasti bisa juga dibuktikan dengan fakta. Jadi sesuatu itu ada yang bisa dibuktikan dengan fakta, ada juga yang tidak dibuktikan dengan fakta, tetapi itu kita percaya, itu namanya iman. Mantap. Tidak bisa dibuktikan dengan fakta, tetapi kita percaya dan yakini, itu namanya iman. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita buktikan secara fakta. Betul. Baru kita percaya. Tuhan kami di dalam Islam, sekalipun kami tidak melihat sosoknya, tapi kami percaya dengan apa? Dengan ciptaannya. Kekuasaannya. Bukan. Dengan semua apa yang dia ciptakan. Gunung-gunung, langit yang tidak bertiang, 7 lapis langit, ya kan? Bahkan ada bintang-bintang, bulan, begitupun dengan matahari, dan ada siang dan ada malam, ya kan? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi begitu saja kalau tidak ada sosok yang menciptakan, ya kan? Kalau satu meja yang kecil saja ada yang menciptakan, bagaimana mungkin kita menafikan sesuatu yang sangat besar? Namun, dan kemudian, kalaulah Tuhan itu menampakkan dirinya, kelihatan orangnya, kelihatan Tuhannya, nilai keimanan sudah tidak ada lagi nilainya, abangku. Karena untuk apa lagi kami beriman kalau Tuhannya sudah kelihatan? Nah, Al-Quran menjawab, nikmat yang paling besar di surga adalah nikmat melihat Rabb kami.
Karena tidak ada lagi nikmat yang paling tinggi melainkan melihat Rabb kami. Dan itu nyata. Dan janji Allah itu nyata. Dan itu pasti. Ya kan? Subhanallah. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran. Ketika kami lihat Tuhan kami itu di dunia, maka untuk apa lagi kami beriman? Nilai iman sudah nggak ada artinya, saudaraku. Iman itu meyakini, percaya, sekalipun kami tidak melihat. Tahu nggak di dalam Al-Quran kisah Musa? Ketika Nabi Musa alaihissalam, ya kan, ingin melihat Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Lantorani. Kata Tuhan, lantorani. Artinya tidak akan pernah, tidak akan bisa engkau melihatku, wahai Musa. Kalau memang gunung-gunung di sekitarmu itu mampu menampungku, aku akan datang. Bayangkan, baru mau mendengar saja Tuhan akan datang, semuanya hancur. Musa pingsan. Ketika Musa bangun, apa yang dia katakan? Amantu billah. Aku beriman kepadamu ya Allah. Itu esensinya. Itu nilainya, Pak Andreas. Dunia ini bagi kami hanya tempat persinggahan, bukan tempat yang kekal, tempat ujian. Semua kemegahan dunia itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang ada di surga. Lalu bagaimana pandangan surga itu? Di dalam Islam tidak ada orang yang pernah melihat surga, tapi Allah gambarkan surga itu banyak sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dan kami, orang yang percaya kepada Tuhan, akan bersandar di dipan-dipannya. Artinya mengisyaratkan bahwa peristirahatan yang panjang. Tidak akan ada lagi yang namanya capek, iri hati. Nggak ada. Nggak ada lagi yang namanya menangis. Nggak ada. Sudah diputuskan semuanya di dunia. Sudah diputuskan. Sudah selesai. Silakan. Mantap. Enggak, maksudnya sudah selesai di dunia. Ya, betul. Dunia itu hanya tempat persinggahan. Hanya sementara. Sementara, Ya, betul hanya sekali. sementara. Tetapi kehidupan yang kekal itu ada di dalam surga. Mantap, betul sekali. Oke, lanjut. Jannah. Bukan yang namanya surga ya, tapi jannah. Bahasa apa Ya itu kan? jannah Arab ya? Ya, itu dari bahasa Arab jannah. Jannah. Artinya tempat yang paling indah yang tidak pernah ada di dunia. Bahkan mata pun tidak akan pernah melihatnya. Tapi tempat itu adalah terakhir. janji Allah yang pasti. Tempat Betul terakhir. sekali. Dan di sana itu adalah kehidupan kekal. Tidak ada lagi kematian. Sebab di Betul. dunia ini adalah tempat kematian. Mantap. Betul sekali Pak Andreas. Ya, kopi-kopi Itulah dulu kalau yang- begini. Kopi-kopi dulu biar saya ngantuk saya kalau begini. Oh, ya. Iya, gitu Oke, lanjut, dia. lanjut. Iya. Nah, justru itu Pak Andreas, saya mau menggambarkan sesuatu bahwa di dalam Islam itu, Masya Allah, karena silakan Pak Andreas cari, mohon maaf, dari semua agama Pak Andreas, termasuk Kristen, hanya di Islamlah yang satu-satunya agama ini diridhoi oleh Tuhannya langsung. Dan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai kitab suci, itu adalah salah satu validasi dari Tuhan untuk dijaga. Di dalam Quran surat Al-Hijr, Allah berfirman, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Jaganya. Betul sekali. Dan Allah mengatakan, telah hari ini kucukupkan nikmatmu dan kuridhoi Islam sebagai agamamu. Agamamu. Mantap. Berarti coba deh kita lihat, ada nggak di dalam, mohon maaf, di agama yang lain? Nggak ada. Cuma di Islam satu-satunya. Bahkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-84 kalau saya tidak salah, Allah mengatakan, seandainya, apakah mereka tidak berpikir, orang-orang kafir ini, seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi kami, yaitu Allah, pastilah mereka akan menemukan yang namanya banyak perselisihan.
atau pertentangan atau kontradiksi. Betul sekali Pak Andreas, ya kan? Itu yang dikatakan Al-Quran. Nah, banyak orang-orang kafir di luar sana yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah tulisannya, karangannya Nabi Muhammad. Wahai saudaraku, teman-teman yang di luar Islam, kalau seandainya Al-Quran itu adalah tulisannya Nabi Muhammad, pastilah kita akan melihat puluhan dari Quran surat Al-Fatihah sampai Anas pasti merujuk kepada. Saya luruskan dulu sedikit. Bagaimana Al-Quran itu tulisan Muhammad, sedangkan Muhammad itu adalah ummi atau tidak bisa baca, buta huruf. Iya, mantap. Betul sekali. Betul sekali Pak Andreas, saya sepakat. Ya kan? Artinya apa ummi itu? Beliau tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Karena beliau tidak pernah hidup di zaman itu. Tapi beliau tahu, loh bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ceritakanlah wahai Muhammad kisah Musa di dalam Al-Quran. Dia adalah orang yang baik dan dia adalah seorang nabi. Begitupun yang dikatakan Al-Quran, ceritakanlah kisah Ibrahim, kisah Daud, kisah Ishak, kisah Yakub. Nah, bagaimana mungkin seorang yang ummi, yang tidak pernah belajar kepada orang-orang rabi-rabi Yahudi, tapi tahu. Nah, orang Quraisy tidak Kenapa menyangka. itu begini ya, saya luruskan. Kenapa dia maha tahu? Karena dia itu dikasih wahyu oleh Allah. Betul sekali, ya kan? Betul sekali Pak Andreas. Ya kan? Nah, justru itu di dalam Al-Quran pun mengatakan, kami menurunkan kepadamu Muhammad kitab ini, yaitu Al-Quran, untuk sebagaimana menjadi pedoman atau petunjuk. Dan orang-orang yang di luar Islam atau orang-orang kafir itu akan mendustakan itu. Tapi cukuplah Allah yang menjadi saksi dan para malaikatnya. Jadi ketika ada yang tanya, siapa saksinya yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Al-Quran menjawab itu. Cukuplah Allah dan para malaikatnya yang menjadi saksi. Karena wahyu itu diturunkan secara cepat dan tersembunyi. Bukan harus diterang-terang terumum, nggak ada. Itulah wahyu. Dan Nabi Muhammad itu dibungkus dengan 3 bungkusan. Al-Quran, hadis Qudsi, dan hadis Nabawi. Semuanya adalah wahyu Allah. Cuma banyak perbedaannya dari wahyu ini. Ya kan? Gitu Pak Andrea. Nah, Al-Quran juga sering disebut yang namanya Al-Furqan. Kenapa dikatakan Al-Furqan? Pembeda. Pembeda dari yang hak dan yang batil. Al-Quran juga disebut dengan Al-Huda. Kenapa dikatakan? Yang sohir dan batin. Ya, Al-Quran juga dikenal dengan Al-Huda. Kenapa? Huda linnas, petunjuk bagi manusia yang diturunkan oleh Allah semesta alam. Al-Quran juga disebut dengan kitab atau Al-Kitab. Kenapa? Karena di situ diceritakan semua kisah yang sebagaimana para nabi-nabi terdahulu itu diutus. Nah, itulah Al-Quran. Kami percaya Al-Quran adalah kitab samawi terakhir untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Maha suci Allah dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan Pak Andreas. Silakan ambil KTP Pak Andreas, ambil KTP. Kita dipimpin. Semua yang disampaikan itu kebenaran semua itu. Tidak ada yang saya sangka. Kecil suaranya Pak Andreas. Iya, maksudnya semua yang dia sudah disampaikan itu ya itu kebenaran semua itu. Tidak ada yang saya sangka. Di kopi kah? Berarti Pak Andreas mengakui bahwasanya semuanya itu adalah kebenaran. Kebenaran. Lantas apa yang masih menolak Pak Andreas? Bukan saya menolak. Ini kan saya bilang saya tidak sangka. Berarti tidak menolak toh? Bukan, maksudnya kayak gini. Kalau misalkan kan gini Pak Andreas. Sebenarnya itu gini loh. Kebetulan kan Bang Zul nih juga
dulunya Oten, Kristen, Bang Andreas. Saya juga dulunya Kristen, Bunda Rahma juga dulunya Kristen, cuman udah mulai. Nah, cuman gini Pak Andreas, kita itu kan sebaik-baiknya bekal seperti yang apa dikatakan Bang Jul tadi, mengingat daripada kematian. Karena kalau orang-orang yang sudah mengingat kematian itu pasti dia nggak akan gelisah. Makanya kalau kita balik ke Al-Quran tuh, di sana dikatakan ya ayu an-nafsul mutmainnah. Nah di sana tuh dikatakan jiwa-jiwa yang tenang. Karena apa? Ya orang udah mempersiapkan kematian kok kan kayak gitu. Nah di Al-Quran juga dikatakan bahwasanya Rabbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu surah Al-Hijr yang tadi bawakan Bang Jul di ayat 2-nya mengatakan seperti itu. Bahwasanya itu nanti ketika orang-orang ini mati nih, orang-orang kafir meninggal, bakalan nyesel dia. Dia bakalan bilang, coba aja gue dulu di dunia jadi Islam ya. Gitu Bang Andreas. Makanya memang ya hidayah itu sih mutlak milik Allah ya Bang Andreas ya. Cuman hidayah itu dibagi lagi tuh, ada namanya hidayah ilhamiyah, hidayah akliyah, dan lain sebagainya. Dan itu tergantung gimana kita mau membuka diri loh gitu Bang Andreas. Gitu sih Bang Andreas. Jadi kembali lagi kepada diri Bang Andreas. Karena kan kita mumpung masih ada umur nih Bang Andreas kan. Ya. Iya, karena kan mumpung kita masih ada umur gitu loh. Kita kan nggak tahu nih matinya kapan. Bisa jadi turun dari komal mati, nggak tahu. Tidur nanti malam tidak bangun besok. Iya, sedangkan Bang Jul udah menyampaikan panjang lebar. Iya. Tapi sama saja itu, sama. Sama. Sama apanya yang sama Bang Andres? Nah, maksudnya ada di Kristen juga kan bercerita juga tentang surga, kehidupan kekal. Jadi kan tidak ada bedanya tentang surganya. Aduh, Kristen lagi. Bang Andres, apa sih yang membuat Bang Andres itu masih bertahan di Kristen? Nah, maksudnya kalau ini kan yang sudah selama saya menyimak itu kan itu kesamaan itu ada di situ. Kesamaan. Enggak, maksudnya kan gini Bang Andres. Kan Bang Jul udah nyampein panjang lebar tuh tadi tuh. Bahkan Bang Andres kan sering masuk komal-komal diskusi kan, mendengarkan para apologet menarasikan gitu tentang kebenaran. Apa sih yang membuat Bang Andres itu masih mempertahankan Kristen tuh Bang Andres? Oh, yang masih mempertahankan. Ya ini kan. Sedangkan Bang Andres kan tadi membenarkan narasinya Bang Zul, mengatakan itu benar. Iya, itu kan saya sudah bilang tadi. Kesamaan, ada kesamaan. Yang saya sampaikan itu kesamaan. Ya kan? Jadi Kesamaan dalam hal apaan? ya kan tadi bahas surga, bahas neraka, kehidupan sesaat di dunia ini, ya itu kan sama aja itu. Nah, kami juga kan seperti itu, ya dunia ini hanya sementara, tetapi kehidupan kekal nanti itu ada di surga. Di surga tidak ada kematian lagi, di sana tidak seperti di dunia lagi, ya kan? Keadaan di dunia ini tidak akan sama di surga, tapi di sana itu hanya kesenangan. Nah, itu kan jadi tidak ada bedanya toh. Gini Bang Andreas, di Islam itu ada namanya syirik khafi dan syirik zali, syirik kecil dan syirik besar. Nah, syirik besar itu Allah tuh nggak akan mengampuni orang-orang yang menduakan Tuhan, karena Allah itu sifatnya maha pencemburu. Bang Andreas boleh buka deh di Keluaran 2 nomor 24 deh kalau nggak salah. Nah, makanya kan tadi Bang Jul mengatakan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Nah, Allah itu tuh pengen gitu loh, dikenal, pengen disembah. Makanya dia paling marah tuh ketika dirinya tuh diduakan gitu loh. Nah, itu yang dimasuk syirik besar. Itu nggak ada ampun tuh Bang Andreas. Iya. Makanya orang-orang yang menduakan Tuhan tuh bakal masuk neraka nanti. Iya bener. Masa dibohongin sih? Emang saya cerita bohong? Enggak ada kebohongan, enggak ada, betul. Gitu Bang Andreas. Udah lah Bang Andreas, ini aja langsung siapin KTP-nya Bang Andreas. Kita dituntun sama darahnya. Betul itu kan. Mumpung masih ada umur ini. Jadi Allah kita masih ngobrol-ngobrol, ntar kalau turun-turun Bang Andreas nggak ada umur kan nggak tahu.
Jadi Allah itu adalah Allah yang cemburu. Tidak mau dia diduakan. Benar enggak? Di Keluaran 2:24 kan juga mengatakan Allah itu sifatnya maha pencemburu kan? Iya makanya di kitab itu kan Allah itu adalah Allah yang cemburu. Tidak boleh diduakan. Tidak boleh ada Allah. Ya nggak mau, makanya di dalam Al-Maidah 73 itu juga mengatakan begitu. Makanya saya bilang ini di sini kita itu cuma orang yang tidak mengerti itu yang bisa membeda-bedakan ini kan. Tapi kalau saya ini ya yang disampaikan itu ya sama aja itu. Sama. Ya kalau bicara soal itu mah sama Bang Andreas, ini kan bicara Tuhan karena konsep fundamentalnya itu di ketuhanan. Oh itu yang perlu. Itu makanya kan dari tadi nggak nyambung, makanya kan tadi dibilangin orang-orang yang paling besar yang nggak pernah diampunin Allah itu orang-orang yang menduakan Allah. Itu fundamentalnya di situ Bang, ketuhanan. Kalau misalkan benar salah juga setiap agama juga akan membenarkan agamanya masing-masing Bang. Tapi kan ini bicara kebenaran. Tidak masalah, memang ada yang terlalu menonjol itu perbedaannya kan. Kayak di Hindu itu kan pernah saya dengar itu bahwa ada cerita kalau kita umat manusia ini kan termasuk Andreas ini. Nanti itu ada namanya inkarnasi kan, artinya berubah, bukan jadi manusia lagi kah atau jadi monyet lagi kan nanti apa kan. Itu kan kayak tidak nyambung begitu kan. Contohnya gini Bang Andreas, kan di Ulangan 6 nomor 4 tuh, Tuhan itu kan Esa. Ya betul, Tuhan itu adalah Esa. Esa itu menurut Allah itu Esa. Bang Andreas itu apa sih? Esa itu kan tunggal, bukan jamak. Satu, tunggal, namanya tunggal satu. Jadi Allah itu Esa. Itu betul itu. Andreas juga Esa. Tidak ada Andreas yang dua yang persis sama dengan Andreas yang bicara ini. Jadi saya juga Esa. Nah, kalau menurut Bang Andreas itu satu, siapa sih namanya Bang Andreas? Apa? Namanya siapa sih? Andreas. Bukan, di Ulangan 6 nomor 4. Allah. Namanya Allah. Allah ya? Berarti Tuhannya Bang Andreas namanya Allah. Ya, Allah. Bukan Yesus ya? Nanti itu kan beda lagi itu kalau kita mau ke situ. Tapi untuk itu kan karena kan di setiap itu kan dikatakan Esa loh Bang. Iya, makanya di sini kan Allah itu Esa. Saya sudah ini kan saya bilang Andreas juga ini Esa. Tidak ada ini Andreas yang sama persis dengan yang bicara sekarang ini yang sama dengan saya itu tidak ada itu. Jadi Andreas juga itu Esa. Atau enggak gini deh Bang Andreas menuhankan Yesus tuh landasannya apaan sih? Ini kan sudah berkali-kali saya bilang begitu kan bahwa kata Tuhan itu kalau kami itu gelar. Jadi gelar. Jadi itu ada sosoknya itu, tapi jadi tergantung kita sosoknya itu kita rujuk kepada siapa. Itu kata kecil Tuhan. Suaranya Bang Andreas. Enggak, begini bahwa kalau kami itu Tuhan itu kan gelar. Jadi ada sosoknya. Tergantung kepada siapa kita itu merujuk kepada siapa itu Tuhan itu. Contoh pertama kan Allah. Jadi Allah itu Tuhan, ya kan? Satu sudah satu itu Allah Tuhan. Maka jadi yang Esa itu Allah, bukan Tuhan. Ya, jadi Tuhan Allah itu Esa. Yang Esa itu Allah bukan Tuhan. Allah, iya, tapi bukan Tuhan. Karena Tuhan ini ya itu yang kami pahami bahwa itu adalah suatu gelar, bukan nama pribadi atau nama sosok. Seperti berarti itu. Allah itu Tuhan apa bukan? Ya Tuhan Allah. Tuhan Allah kan? Berarti Tuhan. Tuhan Allah. Landasannya mengatakan gelar apa? Yeremia 23 di sana dikatakan Tuhan. Tuhan Allah. Bahkan dalam doa Bapa kami Bang Andreas, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Nah itu nama. Iya. Bang Andreas mengatakan gelar itu landasannya apaan? Ya ini istilah Tuhan ini. Kalau doa Bapa kami itu kan Bapa itu ya merujuk lagi kepada Allah, ya kan? Nah itu. Jadi tidak dipakai lagi di situ bahwa kalau berdoa
Tuhan Bapa di surga kan dihilangkan sudah itu Tuhannya di situ, tetapi langsung nyambung di dalam pikiran itu siapa itu Bapa. Oh, berarti Allah, ya kan? Bisa Siapa itu Bapak berarti Allah. Allah Iya, itu siapa? ya Tuhan Allah, Berarti Tuhannya Bang Andreas. Tuhanku juga Kalau itu Allah. Yesus itu siapa? Sang pencipta itu Allah itu. Saya tidak ada itu kalau tidak ada itu Allah itu. Iya, kan kata Bang Andreas kan Allah itu Tuhan kan. Tuhan Allah ya. Kalau Yesus itu berarti siapa? Ya, Tuhan Yesus. Dua dong. Ya, Sama nggak Tuhan Allah sama Tuhan Yesus? beda. Berarti Tuhannya dua. Jadi ini kan istilah Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan Syirik Jali tadi Bang Andreas. Menduakan Tuhan. Enggak, maksudnya ini kan Tuhan ini, yang Tuhan ini kan merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Enggak, siapa? aku nggak bicara wujud Tuhan. Enggak, Yang aku merujuk. bicarakan Merujuk, kan tadi- kita rujuk kepada siapa itu Tuhan itu. Contoh, kalau saya ini kan menyembah pohon, berarti saya kan mentuhankan pohon itu. Namun pohon itu ya saya sadari bahwa itu bukan pencipta, tapi saya katakan saya menuhankan pohon. berarti kalau Yesus ini sama saja Bang Andreas menuhankan Yesus gitu. Ya, kalau saya menuhankan Yesus bukan berarti juga bahwa Yesus itu sang sumber. Tapi saya menuhankan. Begitu. Atas landasan apa Bang Andreas menuhankan Yesus? Ya, karena Yesus ini kan kami ikuti, kami percaya kepada Dia kan tentang ajaran-ajarannya itu. Percaya sebagai apa? Ya percaya bahwa yang dia ajarkan itu adalah yang baik, kebenaran. Enggak, maksudnya percaya sebagai Tuhan, utusan, nabi, atau percaya sebagai apa kan gitu? Oh, percayanya itu ya. Yesus itu kan bolehlah dikatakan utusan karena dia kan utusan. Dia Enggak, sendiri. ambil salah satu aja gitu. Percayanya sebagai apa? Utusankah, nabikah, Tuhankah, atau percaya sebagai apa gitu? Jangan diborong semua kayak borong belanja. Ambil satu aja. Percaya sebagai apa? Eh, ya kalau satunya saja ya. Oke, saya percaya bahwa dia itu adalah utusan dari Bapa. Nah, itu Utusan dari Bapak, dari Allah. Oke, siap. dari Allah. Nah, ketika Bang Andreas mempercayai dia sebagai utusan dari Allah, yang berhak dituhankan itu yang mengutus atau yang diutus? Ya, ini kan saya sudah bilang tadi, tergantung. Kata Tuhan ini kan tergantung orang. Orang mau mentuhankan siapa, mau merujuk kepada siapa itu Tuhan itu. Jadi kalau saya mau rujukkan kepada Yesus ya, saya katakan Tuhan Yesus. Namun bukan berarti Yesus ini langsung Allah sendiri. Itu aja saya itu. Berarti Yesus dan Bapak ini adalah pribadi yang berbeda. 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 Nah, di antara dua kepribadian ini yang mana Bang Andreas tuhankan? Tuh, saya Tuhankan dua-dua. Berarti Tuhannya Bang Andreas dua. Boleh. Wah, ngeri kali. Bang Jul. Dua deh Tuhannya Bang Jul. Dua. Dua deh Tuhannya. Gini ya, ibarat harta ya, semakin banyak, semakin bertambah, semakin bagus ya. Ngeri juga, Itulah Bang Andreas itu perbedaannya lah. Lanjut Bang Jul. ngeri juga itu Pak Andreas. Kalau misalnya Tuhan dua ya kan, ya nggak mungkin lah Pak Andreas. Karena Tuhan itu sudah dari sejak lama, ya kan? Allah, pakai Allah. Iya betul. Yesaya 46 nomor 9. Itu Pak Andreas sudah pernah baca nggak apa yang dikatakan oleh Yesaya 46 nomor 9? Yesaya berapa? 46 nomor 9. Yesaya 46 nomor 9. Waduh, kok malah tenggelam ini Pak Andreas? Yesaya 46 ya. Iya, nomor 9. Yesaya 46.
Itu kan sudah jelas itu akulah Allah kan. Tidak Nggak ada. ada, nggak ada, nggak kedengaran tadi Pak Andreas. Gini, di dalam Yesaya 46 nomor 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, artinya sejak lama, sejak Iya. awal. Sejak pertama itu Betul. purbakala, sejak semula, begitu Sejak paling semula, dimengerti, sejak kan? semula. Nah, apa yang dikatakan di situ? Bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan Akulah tidak ada Allah. yang seperti aku. Ya, Kan? akulah Allah, betul itu. Nah, akulah artinya Pak Andreas menunjukkan di sini tidak ada sesuatu yang seperti dia, mau di atas Allah. langit, begitupun yang di atas bumi, bahkan di bawah bumi Pokoknya sekalipun. begini, pokoknya di mana-manapun tidak ada itu yang seperti Allah. Nah, Di luar mantap. tidak ada yang seperti Allah. Di mana-manapun, mau di bawah kolong langit kah, mau di bawah dasar laut kah, di dalam gua kah, gitu. di mana itu tidak ada itu yang seperti dia. Nah, artinya kan jelas kan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nah, jadi betul yang dikatakan tadi Bang Ferry bahwa Tuhan itu adalah Allah, bukan yang sebagaimana Pak Andreas yakini. Pak Andreas tahu nggak? Pernah dengar ayat ini di dalam Bible? Wahai Tuhanku, gunung batuku. Pernah dengar nggak ayat itu? Apa? Mazmur itu ya Bang Jul. Wahai Tuhanku, gunung batuku. Oh, pernah. Pernah kan? Tahu nggak apa maksudnya? Entahlah gunung batuku dan benteng perisaiku. Mantap. Tahu nggak apa maksudnya itu? Ya, maksudnya itu kan saya katakan engkaulah gunung batuku dan perisaiku. Berarti kan apa itu gunung itu? Itu kan kuat atau kokoh. Gini. Jadi tidak bisa susah untuk dirobohkan, ya kan? Nah, makanya Oke. kita pakai perumpamaan di situ bahwa Allah itu adalah gunung yang kuat, yang Oke. kokoh di dalam hidup Betul. kita. Nih, Pak Andreas, ketika Al-Quran datang, ketika Nabi Muhammad datang, Allah menunjukkan kemudian kepada Bani Israel yang tegar tengkuk bahwa mereka tidak lagi diperdulikan. Karena kenapa? Setelah kelahirannya Nabi Muhammad SAW dan diturunkannya kemudian Al-Quran, semua hukum itu telah diubah oleh Allah. Salah satunya adalah peribadatan tentang arah kiblat. Tahu nggak, arah kiblat yang tadinya di Masjidil Aqsa kini kembali kemudian di Masjidil Haram. Ternyata apakah ini hanya di dalam Al-Quran? Ternyata tidak, Pak Andreas. Bahkan di dalam 2 Raja-Raja 23-27, apa yang dikatakan Tuhan di situ? Yehuda juga akan aku singkirkan dari negeriku, sama seperti yang sudah terjadi pada Israel. Yerusalem dan rumahku akan aku tinggalkan. Sekalipun aku pernah mengatakan bahwa tempat ini adalah untuk kehormatanku, yang tadinya itu tempat-tempat yang ditunjukkan kepada Bani Israel setelah diutus semua para nabi dan mereka bunuh sebagiannya, Tuhan mengatakan pada hari ini semua hukum akan aku ubah dan aku tinggalkan kalian. Ternyata di dalam Yesaya 40 nomor 3, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang jalan bagi Allah kita. Nah, apa yang dimaksud sebenarnya? Berarti ini merujuk kepada bait atau arah kiblat. Nah, di dalam Mazmur 138 nomor 2, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih dan oleh karena setiamu. Ternyata penubuatan itu yang melakukan adalah Islam. Karena kenapa? Mari kita lihat. Di dalam Ulangan 7 nomor 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Karena kenapa? Tuhan tidak akan pernah mengkhianati apa yang Dia katakan. Sebab
apa yang keluar dari bibirku tidak akan aku ubah. Mazmur 89:35. Tuhan tidak akan mengubah apapun yang setelah dia keluarkan dari mulutnya. Bahkan perjanjian-perjanjian yang dia ikat kemudian kepada para nabi. Nah, kenapa saya katakan di dalam Al-Quran itu adalah penyempurna dari semua kitab-kitab terdahulu. Artinya Allah ingin menunjukkan kepada Bani Israel, Bani yang kemarin mereka diunggulkan. Karena mereka sombong, karena ketegar tengkukan mereka. Allah mempalingkan semua itu dan Allah rangkum semua di dalam Al-Quran dan mengubah semua hukum. Untuk menunjukkan bahwa kalian lagi tidak aku pedulikan. Nah, semua para nabi itu merujuk kemudian apa yang dijanjikan, apa yang diikat oleh Tuhannya. Nah, karena tidak mungkin dong ketika Tuhan berjanji kepada para nabinya, kepada orang-orang yang dia kehendaki, karena dia adalah Allah yang setia. Nggak mungkin. Nah, penubuatan ini yang menjalankan adalah umat Islam. Pertanyaannya, ketika di dalam Bible mengatakan banyaknya sujud untuk menyembah Tuhan, untuk memuji, bahkan di dalam Mazmur banyak mengatakan orang yang datang dengan berseru namaku, itulah orang-orang yang baik dan benar bagi namaku. Nah, ini merujuk kepada ketika orang yang melakukan perjalanan haji. Kemana? Ke Baitullah atau Bait Allah atau rumah Allah. Nah, hampir semua. Nabi Ezra pun sujud. Abraham pun sujud. Daud pun sujud. Bahkan Yesus pun sujud. Sujud untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah yang setia. Iya, yang saya juga tetap. sujud, Bos. Ya, Saya juga sujud tapi jatuh. Andre semua sujud itu sujud terpaksa, keserimpet ini pohon. Iya, saya sujud tapi jatuh. Jadi ya keserimpet dia. Pak Andreas ini orang serius, Pak Andreas. Ada tuh. Belakang saya jongkok lagi, hampir kepala saya juga itu. Aduh, terlipat itu. Nah, itu. Iya. Tapi Pak Andreas, semua apa yang dikatakan oleh Ini sujud kemarin malam. Dia lagi manjat nyolong mangga tetangga, ketahuan, kabur, keserimpet kakinya, ya tuh ya sujud gitu. Iya, makanya saya bilang tadi saya sujud tapi jatuh. Aduh, terguling saya. kalau itu namanya tapanyunyu. Aduh, Pak Andreas ini. Tapi enggak apa-apa lah Pak Andreas. Mungkin saat ini Pak Andreas belum menemukan yang namanya kebenaran sejati, ya kan? Ya, tapi mudah-mudahan karena hidayah itu milik Allah setelah apa yang saya jelaskan. Silakan Pak Andreas menilai apa yang saya katakan, karena semua yang saya katakan itu bukan berdasarkan asumsi saya. Ya, saya akan berdasarkan tahu. apa yang dikatakan data, ya kan? Makanya saya tahu itu kalau bukan kebenaran pasti kan saya langsung ini toh. Jadi saya menyimak itu memang betul sesuai dengan yang ada juga di dalam pikiran saya itu. Cuma ya tadi itu saya sedikit iklan supaya penonton di bawah itu ya jangan terlalu ini kan, jangan ngantuk apa. Soalnya ini sudah jam-jam ngantuk ini. Nah, makanya saya kasih seling-selingan lah sedikit. Oke. Nggak apa-apa ya. Iya. Tidak apa-apa Pak Andreas. Nanti Pak Andreas saran saya baca atau buka lagi Bible itu Pak Andreas. Karena saya juga dari iman Kristen dulunya. Saya juga dari Protestan, sama seperti Pak Andreas. Asal mana Pak Zulkifli? Manado. Oh, Manado. Oh, di mananya di Manado? Saya dari kemarin di Malalayang. Di Tuminting, Pak Andreas, di Jalan Saputan. Tuminting, Jalan Saputan. Bulan 9 kemarin saya dari Amurang terus ke Malalayang. Oh, Amurang, ya. Amurang baru itu Malalayang. Ya, oke, iya, 2 jam lagi ke bawah. Kalau dari Amurang baru 2 jam lagi mau ke Malalayang. Ke Malalayang, baru dari lagi saya ke Sangkulirang, terus lagi ke Samarinda, baru ke
Semarang, baru di Lamongan, Surabaya, Gresik, Surabaya, baru sampai lagi di Samarinda ini. Iya, nggak apa-apa Pak Andreas, nggak apa-apa. Nggak memaksa kok, silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting kan, karena saya suka berdiskusi dengan Pak Andreas karena beda dengan yang lain ya kan. Jadi enak kita diskusinya. Ya, Iya, betul. iya. Andreas ini sebenarnya ini antara sadar dan tidak sadar gitu. Anda, saya masih waras juga ini, masih login saya ini. Ya, Sadar. aku dulu waktu tetangga sama dia kan, itu jam 2 malam siapa ini nih, Yang mana? yang di kampung kan di Saradak Seruduk nih. Ternyata Pak Andreas nyolong ayam, Oh gitu. gitu loh Pak Jul. Oh, saya kira nengok-nengok istri tetangga. Kalau itu lain hujan-hujan itu, lu nyolong kancut gitu. Soalnya ada tetangga aku dulu itu cantik sekali, jadi aduh, kalau dia sudah keluar itu, aduh, sampai hilang itu baru saya gidip. Padahal ini tetangga ini, istri orang lagi. Itulah laki-laki. Tapi memang Pak Andreas ini memang suku apa Pak Andreas? Dari Asli suku suku Bugis. Toraja. Anda asli suku Toraja aku. Oh, suku Toraja. Saya kira Pak Andreas suku Bugis karena heran saya kalau suku Bugis setahu saya itu Islam semua Pak Ya, Andreas. mayoritas kan. Iya. Kalau Manado ya jangan ditanya lah. Soalnya di sana itu ada pasar Tomohon di sana itu. Iya, betul. Kalau di Manado itu Tapi gini Pak Andreas ya, saya gini. Saya itu Pak Andreas tidak pernah mempermasalahkan kayak misalnya ketika Tuhan jadi manusia pada waktu itu saya nggak permasalahkan itu Pak Andreas ya. Yang jadi tanda tanya besar gini Pak Andreas. enggak, Ketika bukan Tuhan Tuhan yang saya jadi manusia. iya, ketika Tuhan saya menjadi manusia dan berteofani menjadi manusia seperti yang dikatakan oleh Filipi 2 nomor 6, 7, 8, saya nggak permasalahkan itu. Yang mana itu? membuat tanda tanya besar adalah kenapa harus Tuhan kehilangan esensi ketuhanannya Pak Andreas. Itu yang jadi permasalahannya. Tadi sempat disinggung sama Bang Ferry tentang doa Bapa kami ya kan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah artinya di dalam doa itu kan yang diajarkan Yesus. Ya kan? Itu yang doa yang diajarkan Yesus. Lalu bagaimana Yesus yang tadinya Tuhan yang saya percayai, tapi kok dia menyuruh untuk menyembah kepada Bapa? Ya kan? Ketika engkau ingin berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan kuncilah, berdoalah kepada kenapa harus kita berdoa kepada Bapa? Nah, siapa Tuhan saya ini? Ya kan? Nah, ini yang menjadi satu keambiguan bagi saya. Nah, setelah saya baca, jujur saya saya bukan Kristen yang taat, tapi saya Kristen yang kritis. Kenapa saya katakan Kristen yang kritis? Loh, saya diberikan Tuhan saya akal, kenapa saya tidak bertanya tentang dia? Ini mengenai iman saya. Ya kan? Nah, harus dong saya bertanya. Nah, yang membuat iman saya goyah ketika saya bertanya kepada pemuka-pemuka agama. Tidak semakin membuat saya paham, malah semakin membuat saya jauh dan menemukan banyak timbul pertanyaan-pertanyaan baru. Bagaimana ini iman saya ini seperti ini Pak Andreas? Ya kan? Harusnya iman itu secara akal masuk. Secara konsep masuk, ini kenapa nggak masuk? Ini ada apa ini? Ada apa sebenarnya ini? Masuknya cuma setengah ya. Iya, semakin Jadi menjelaskan. iya, jadi semakin tidak saya enak kan? semakin saya tidak pernah menemukan apa Jadi harusnya kan masuk maksudnya. semua baru enak toh? Wah. Iya, enggak betul ini kan. Jadi kalau cuma masuk setengah penasaran kita. Jadi nanti masuk semua baru bilang, wah ini baru betul. Oh ya, paham saya. Ya. Tapi Pak Andreas, itu yang ingin saya mau sampaikan ke Pak Andreas. Karena sampai sekarang pun saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Sama.
pertanyaan yang sama, pernyataan yang sama. Ini semakin ada apa yang disembunyikan ini, ya kan? Kalau sesuatu yang disembunyikan, pasti ada yang namanya kehancuran di dalamnya, ya kan? Nah, itu yang ingin saya tanya. Saya tidak mau iman saya itu tidak konsisten, karena saya ini Pak Andreas akan mati nanti. Bagaimana saya? Apa kehidupan saya berikutnya sementara saya tidak mengetahui seperti apa yang namanya Tritunggal itu. Dan itu yang selalu diajarkan di sekolah minggu, bahkan ketika kita ke gereja, ketika kita berhimpun, ya kan, berkhotbah bapak-bapak gereja, sampai kemudian ke persembahan. Semakin saya tidak pernah menemukan yang namanya konsep yang jelas. Mohon maaf Pak Andreas, itu pernyataan saya. Makanya saya meninggalkan iman Kristen, bukan meninggalkan Yesus, tapi mengikuti dia dengan apa yang dia ajarkan. Ternyata saya dapat secara tuntas itu di dalam Islam. Loh, kenapa penubuatan yang ada di dalam Bible malah orang Islam? Ini apa yang salah dan apa sebenarnya ini? Itu tanda tanya besar dan alhamdulillah, ya kan Pak Andreas ya, semoga Allah matikan saya dalam Islam yang taat. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Itu doa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi saya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'ah. Itu Pak Andreas, itu kesaksian saya. Oh ya, nama Kristen saya Pak Andreas, Christian Tristan Katili. Itu nama baptis saya, sekalipun di Protestan tidak diwajibkan nama baptis. Tapi nama baptis saya adalah Christian Tristan Katili. Sekian. Saya kira Cristiano Ronaldo, bukannya? Ya. Lanjut aja, Bos. Lanjut Bang Fer. Tanya mau dilanjut Bang Andreas. Kita mau ngomong panjang lebar juga Bang Andreas masih menuhankannya. Bingung. Iya, kita mau misalkan Bang Jul mau ngomong nih sampai 1 bulan juga tetap aja nggak bakal ngerubah keimanan Bang Andreas. Cuma Bang Andreas. Andreas, coba hari ini lu peringati Paskah nggak? Peringati Paskah. Saya tidak ke gereja kemarin. Tidak sempat. Ibadah seminggu sekali aja nggak pergi, nggak sempet. Islam sehari 5 kali loh Bang Andreas. Nah, Pak Andreas, bagaimana kalau kita bahas tentang yang Tentang gejala awal. Hah? Apa yang mau dibahas? bagaimana kalau kita bahas tentang eksistensi Al-Quran dan Bible menurut para saintik. Wah, ini kayaknya menarik nih Pak Andreas. Aduh, saya ndak ada nih, sudah ngantuk saya ini jadi. Mungkin kapan-kapan lah. Oke lah. Bang Andreas. Iya. Bang Andreas. Ini bicara ini nih, kan tadi kan bicara apa namanya tentang kematian. Misalkan nih, taruhlah Bang Andreas tidur tiba-tiba meninggal kan, ditanya sama malaikat, Andreas siapa Tuhanmu, siapa itu sebut? Kalau di ajaran Kristen ya tidak ada tuh pertanyaan-pertanyaan kalau kita mati, karena ya kalau kita mati kan tidak bisa ditanya lagi. Enggak, misalkan ditanya malaikat, Andreas siapa nama Tuhan lo? Bilangnya siapa itu Pak Andreas? Itu yang saya jawab, bahwa ya sang pencipta itu adalah Allah. Kalau yang menyelamatkan saya itu ya Yesus. Ntar digebuk satu nih, buak, yang bener lo siapa nama Tuhan lo? Di Matius 7
Di Matius 7:22-23. Aduh Pak Andreas, ternyata Hmm. itu ternyata diusir Pak Andreas. Oh, yang diusir itu yang nabi palsu ya, pengajar sesat. Bukan Pak Andreas, kan jelas ayatnya.